Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga dompet kalian penuh dengan uang, bukan kertas kasbon. Berbicara pertempuran memanglah sangat luar biasa. Banyak sekali pertempuran yang terjadi akibat perebutan harta, tahta, wanita, bahkan menyerobot antrian BLT. Dan pertempuran atau perang tidak akan lepas dari sebuah tragedi yang sangat luar biasa dan tidak akan pernah kita lupakan, yaitu Perang Marineford. Perang Akbar atau perang besar tersebut diakibatkan Mamang S tertangkap dan akan dieksekusi. Dan di sini sang babeh atau sang ayah yaitu Shirohige mulai bergerak untuk menyelamatkan S. Shirohige bertarung habis-habisan, S ditangkap atas Kurohige yang mengalahkan lalu diserahkan kepada pihak pemerintah. Kita tahu S adalah seorang yang sangat luar biasa, namun efek masa muda dan sedikit bedegong S bertindak tanpa rencana yang matang. Dan perang Marineford mengakibatkan banyak korban dari kedua belah pihak, bahkan S dan Shirohige pun mati di perang tersebut tanpa membuahkan hasil. Namun kita semua sudah tahu bahwa Aaseng si gagah bercodet cap macan menghentikan perang tersebut. Sang hanya membawa kru inti miliknya. Diketahui bahwa Sang memiliki jumlah pasukan yang sangat banyak, maka Sang disebut sebagai Big Boss atau bos besar. Dan pembahasan kali ini, apa yang akan terjadi jika Sengoku tidak menuruti ucapan Sang untuk menghentikan perang? Dan apa yang akan terjadi jika Sang ikut perang melawan pemerintah saat di Marineford? Sebelum itu, mari kita dengarkan intro yang brutal dan membuat kita selalu semangat tanpa memiliki rasa takut layaknya Goldie Roger. Aduh, intronya. Diketahui bahwa Sang sebelum pergi ke Marineford, Sang menghentikan Yonko Kaido si brutal untuk meramaikan kasanah perperangan di Marineford. Belum diketahui cara apa yang dilakukan oleh Sang sehingga dapat membuat Kaido mengurungkan niatnya untuk meramaikan perang. Banyak spekulasi soal tersebut dan banyak opini dari jutaan fans di dunia. Namun saya yakin bahwa Sang ini menghentikan Kaido hanya dengan bernegosiasi saja. Karena Sang datang ke Marineford tanpa luka dan seperti yang tidak terjadi pertarungan dengan Kaido. Shanks akan mengamuk di Marineford, begitupun dengan kru intinya. Kekuatan Shanks digadang-gadang sangat luar biasa, dan yang paling menonjol dari Akagami ini adalah kekuatan hakinya. Haki Akagami no Shanks sangat luar biasa dan begitupun dengan senjatanya yaitu pedang Griffon. Shanks dan krunya sangatlah luar biasa, mereka ahli di bidangnya masing-masing, namun selain keahlian dan kekuatannya, bajak laut ini menjadi sangat luar biasa atau kuat dengan kekompakan dalam sebuah pertarungan. Jika Sengoku masih ingin bertarung, maka pihak angkatan laut akan mengalami kerugian. Di sini Shanks akan mengamuk dengan nakamanya, dan lawan yang tepat atau cocok dengan Shanks adalah seorang pahlawan Jalan Cikutra Bandung yaitu Monkey D. Garp. Garp di sini akan membabi buta, begitupun dengan Sang. Namun kita akan membahas kru inti dari bajak laut Sang dulu ya. Kita diperlihatkan Ben Beckman menodongkan senapannya kepada Kizaru, dan Kizaru nampak angkat tangan. Saya berpikir jika Kizaru ini tidak sama sekali ketakutan ditodong oleh Ben, Kizaru bisa saja menghindar dari Ben Beckman. Kita tahu Kizaru ini sangat luar biasa, tidak bisa dipandang sebelah mata. Kekuatannya bukan kaleng-kaleng, meskipun Kizaru terlihat main-main, namun sebenarnya dia sangat mengerikan. Kizaru adalah sosok yang tidak pandang bulu terhadap bajak laut, contohnya seperti melawan para supernova. Kizaru membantai tanpa ampun dan masih bisa santai dan sedikit terlihat meledek mereka semua. Namun Ben juga jangan kita remehkan, bisa saja Ben Beckman ini memiliki kekuatan di atas rata-rata, karena julukannya hampir setara dengan Shanks dari segi kekuatan. Dan yang paling berbahaya dari Ben adalah soal kecerdasannya. Kita dapat berpatokan kepada senjata Ben. Di sini saya tidak akan membahas senjata, namun saya perhatikan bahwa Ben ini berani menodong Kizaru hanya dengan sebuah senapan saja. Saya berpikir jika Ben ini sangat pede sekali dengan todongannya kepada Kizaru. Pasti dia sudah merencanakan sesuatu ketika sebelum ke Marineford. Selain kekuatannya, yang harus diperhatikan dari Ben adalah kecerdasannya. Ben akan sangat hati-hati dan memikirkan setiap langkah dalam pertarungan. Maka di sini Kizaru agak tegang ketika berhadapan dengan Ben. Memang jika dari segi kekuatan sangatlah luar biasa, namun kita tahu bahwa Kizaru terlalu mengandalkan kekuatan buah iblisnya, sedangkan Ben hanya mengandalkan hakinya. Namun akan sangat berbahaya jika dipadukan dengan kecerdasan dalam bertarung. Kizaru bisa saja kalah akibat teknik atau strategi yang dilakukan oleh Ben Beckman. Dan kita mulai kepada Lakiro dan Yasop. Mereka juga akan bertarung sebaik mungkin dengan kekompakan. Kenapa saya berpikir seperti ini? Semua dapat berpatokan kepada kecerdasan Ben. Akan sangat kesulitan jika mereka bertarung satu lawan satu. Karena angkatan laut juga tidak bisa diremehkan. Di sini angkatan laut sangatlah luar biasa atau di atas angin. Selain ada Garp dan Sengoku, mereka juga memiliki admiral yang cukup kuat. Memang kru Seng yang lainnya juga sangat kuat, namun di sini yang akan berabe adalah seorang Sengoku dan Garp.
Mereka sangatlah luar biasa edan. Zheng juga akan bertarung dengan Gap akan sangat kesulitan ya kalau misalkan bertarung sama si Gap. Maka di sini mereka harus menurut kepada strategi yang dilakukan oleh Ben. Dan kita masuk kepada pertarungan yang sangat luar biasa yaitu Zheng melawan Garp. Saya yakin jika perang tersebut terjadi, Zheng akan sangat babak belur di Marineford dan bahkan bisa saja kalah. Dalam tanda kurung mereka bertarung tanpa berkelompok ya. Zheng akan bertarung dengan 3 orang sekaligus menurut saya yaitu Sengoku, Garp, dan Akainu. Memang di sini Akainu sudah babak belur gak pakai telur akibat Shirohige, namun kita juga jangan meremehkan Akainu. Meskipun sudah babak belur, tapi saya yakin Akainu masih sanggup untuk bertarung. Kita berpatokan kepada kejadian Akainu versus Aokiji selama 11 hari tanpa istirahat ya. Maka daya tahan Akainu ini sangatlah luar biasa dan masih sanggup bertarung. Kemudian kita lihat Sengoku, dia belum bertarung dengan cukup parah dan masih banyak menyimpan energi untuk selanjutnya. Sengoku baru sedikit mengeluarkan kekuatannya ketika menuju Luffy dengan mode buah iblisnya yaitu berbentuk Buddha. Tidak mungkin hanya seperti itu seorang Sengoku sudah kehabisan kekuatannya saat bertarung. Kita tahu bahwa Sengoku adalah seorang manusia lama atau zaman bajak laut keras dan pengalamannya sangatlah luar biasa dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan musuhnya. Dan kita masuk ke Monkey D. Garp. Garp akan mengamuk sejadi-jadinya. Kenapa demikian? Yang pertama, yang dilawan Garp adalah Sang, seorang Yonko. Garp juga akan sangat hati-hati dan pasti akan mengerahkan kekuatannya. Karena Garp memiliki pengalaman bertarung dan cukup waspada kepada Sang. Yang kedua adalah Garp akan mengamuk sejadi-jadinya. Itu dikarenakan tidak bisa menahan Luffy dan yang utama diakibatkan kematian Ace. Garp akan melampiaskan kekesalannya dan amarahnya yang sudah ditahan-tahan selama perang. Di sini Garp akan habis-habisan bertarung, bahkan tidak akan takut jika dia harus mati sekalipun. Saya yakin jika ini terjadi, maka Sang akan babak belur dan bonyok jika melawan mereka bertiga. Dan bisa saja Sang kehilangan nyawanya atau kru intinya. Meskipun Sang ini kuat luar biasa, namun Garp juga bukan kaleng-kaleng. Pertarungan dalam hidupnya sudah sangat luar biasa berpengalaman. Bahkan pernah melawan Rocks di Sebek yang kekuatannya di atas Garp itu sendiri. Maka Garp memiliki rencana atau setidaknya mengetahui bagaimana menghadapi lawan kuat layaknya Sebek. Jika benar Angkatan Laut bertarung dengan Sang, maka Kaido akan kembali melakukan perjalanan datang ke Marineford karena mendengar Sang bertarung. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk alasan Kaido datang ke perang Marineford. Jika benar Kaido datang dan ikut serta gelut, maka Angkatan Laut yang akan rugi dan babak belur dan bisa saja hancur ya. Karena Kaido ini sangat luar biasa beringas ya. Dan yang paling beresiko, Big Mom pun akan datang untuk meramaikan juga. Tidak mungkin jika Sang, Kaido, dan Shirohige bertarung, maka Big Mom hanya menonton saja dan menunggu hasil, tidak mungkin ya. Maka atas hal tersebut Big Mom juga akan datang ke Marineford dan akan beraliansi dengan 3 Yonko lainnya untuk menghadapi Angkatan Laut. Dan jika ketiga Yonko benar berada di tempat yang sama, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah dunia adalah dengan turun tangan juga. Gorosei akan ikut dalam perang karena Gorosei sadar jika Angkatan Laut saja tidak akan bisa mengalahkan Yonko tersebut. Ya karena Yonkonya ada 3 ya kalau misalkan terjadi Sang ini. Dan saya yakin jika Gorosei datang dan ikut berperang maka akan hancur itu Marineford. Kenapa saya berpikir seperti itu? Kita bisa berpatokan kepada Gorosei yang memegang pedang. Maka saya yakin bahwa mereka dulu adalah seorang petarung yang kuat. Namun akibat pemilihan kandidat Gorosei mereka pun dipilih. Dan yang akan sangat berbahaya adalah Im Sama. Chapter kemarin Im Sama menghancurkan Lulusia Kingdom dengan ledakannya atau bom yang dikirim. Maka opsi untuk menghentikan perang dari Im Sama adalah dengan cara menghancurkan sekaligus Marineford dan membangun ulang. Di sini akan banyak sekali korban jiwa tidak akan terhitung. Genosida atau pembunuhan massal akan sangat luar biasa. Im Sama lebih baik menghancurkan semuanya dengan kekuatannya layaknya Lulusia Kingdom kemarin. Karena jika Angkatan Laut saja maka potensi keributan akan sangat parah. Bisa saja para Yonko menang menjadi pemerintah itu sendiri dan mengambil alih tempat tersebut. Maka opsi terbaik untuk menghancurkan mereka semua adalah melakukan pembunuhan massal layaknya kemarin Lulusia Kingdom. Karena tidak ada opsi lain yang bisa diambil Im Sama menurut saya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas.